Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat NPC? Jumpa lagi dengan gua El di channel Mereka Punya Cerita. Oke, di video kali ini gua mau kembali mencari cerita di Instagram, di komentar-komentar di video yang udah gua save. Ini eh konten kedua ya, cari video di Instagram. Gua jujur ini semangat sih. Ini ketiga, ini seri-seri ini ketiga. Di konten gue yang kedua tuh yang barusan gue upload, gue dapat respon positif dari 2 orang. Itu sebagai mood booster gue ya buat ngelanjutin konten dengan konsep ini. Jujur gue seneng banget sih, satu orang dia nyemangatin gue. Dia bilang udah ditonton video gue dan ngasih semangat. Yang satu lagi Kak Ani namanya, sekarang ini masih proses cerita guys. Nanti cerita tuh kan gua kemas, mudah-mudahan bisa gua sajikan dengan konten yang sangat sangat epic lah, karena cerita itu bener-bener nggak kebayang sih kalau itu real true story, serius. Oke, ke video yang pertama. Ini sejujurnya guys, untuk ngelihat konten-konten dakwah kayak gini tuh setelah gue kemarin ngelihat komentar orang, kalau konten dakwah tuh jangan kasih musik-musik template yang nggak mendukung lah, yang bertolak belakang gitu, bebenturan, karena nggak etis. Itu gue jadi risih loh. Makanya ini kalau nanti ada konten dakwah yang kayak gitu, gue langsung mute lah musiknya. Oke, kita cukup tahu poinnya aja, karena itu kan juga pemanis, bukan esensinya. 5 kali Allah memanggilmu dalam sehari agar kamu menceritakan keluh kesah hidupmu, tapi kamu malah menceritakannya pada manusia. Ya, memang sholat itu sesuatu yang sebenarnya nggak berat, tapi orang masih males guys buat ngelakuinnya. Sholat itu kan datang kepada Allah, cerita gitu setelah sholat. Ya, kalau orang lagi dirundung masalah biasanya tuh baru datang sujud. Kalau misalnya dia nggak ada masalah, biasanya dia masih dengan euforia kondisi dia lah yang abai dengan sholat. Gue memahami itu, memahami maksudnya ada kondisi kayak gitu. Jalu Sugih Batam. Saya selalu tidak sabar menunggu jam 3 pagi karena di saat itu adalah waktu terbaikku. Banyak nikmat yang kurasakan. Aku bisa cerita, mengadu apapun yang kualami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah cabut nikmat itu ya Allah. Wih, bravo. Nah, ini kalau orang Mesir tuh gitu, bravo Alik. Ini keren nih, orang nunggu jam 3 pagi. Ini tidur atau begadang nih. Ya yang jelas dia sudah ada niat baik, dapat pahala 1, kalau terlaksana pahala 2. Nih, gue penasaran nih reprise-nya nih. Amin ya. Ya memang harus gitu guys, suasana malam tuh buat curhat sama siapapun, terutama sama Allah tuh beda banget rasanya, damai gitu ya. Tapi kalau lu mau nyari waktu-waktu yang mustajab, kalau bagi kalian yang nggak bisa bangun malam, ada waktu lain yang paling mudah, yang paling mudah lu dapetin di antara adzan dan iqomah tuh, itu mustajab. Kemudian di akhir sujud, ya itu juga mustajab. Nah sekarang udah mulai masuk musim hujan nih, ketika hujan itu juga mustajab. Kalau kalian lagi safar, itu juga mustajab. Nggak kurang-kurang Allah kasih waktu buat berdoa tuh ya, bagi yang nggak bisa bangun malam. Inilah alasanku ingin punya musola pribadi di rumah, ingin ngobrol sama Allah, nangis, tertawa tanpa diketahui manusia lain. Ya kalau sebagai cowok harusnya jangan di rumah ya. Harusnya di masjid gitu loh ya, kalau bisa. Tapi kalau misalnya ada ulama yang
negesin ya cowok wajib ke masjid gitu ya. Keren 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 keren. Wih, wih, ini main apa ini? Main mercon. Allah 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 Allah, Allah. ini ini mengingatkan gua waktu gua dulu kelas 2 SMP, guys. Jadi waktu takbir masa di Idul Fitri itu ceritanya ada polisi yang menghadang lah. Intinya sudah pada siap-siap mau keliling, gagal. Akhirnya semua kembali ke kampung masing-masing. Gua lagi itu di kampungnya apa namanya kakak sepupu gua kan. Di situ karena nggak jadi keliling kan udah pada stok mercon tuh banyak tuh kan. Lah mau nggak mau tetap dinyalain dong. Nah akhirnya kita tuh nongkrong di atas jembatan kali. Itu rame tuh. Nah gue dengan polosnya saking gue apa ya frustasinya waktu itu udah beli nggak bisa nyalain, akhirnya gue nyalain mercon sesdor tuh yang dia tuh kalau nggak dikasih batang dia geraknya nggak beraturan kemana-mana ya, tapi kalau udah dikasih batang yang agak berat dia bisa satu arah lurus seperti kita mau arahkan. Nah polosnya gue itu asal gue apa namanya nyalain terus gue lempar ke kali, harapan gue dia nyala dan meletus di kali, guys. Aduh. tapi faktanya dia naik lagi ke atas dan dia muter-muter di jembatan. Wah itu orang-orang langsung marah-marah nyari siapa nih yang nyalain. Samping gue sepupu gue, udah diam katanya dia. itu langsung gue panik itu mercon yang ada tuh langsung gue simpen guys, gak gue nyalain guys, gak tahu terus dipakai sama sepupu gue frustasi, gue lempar mercon ke sungai malah naik lagi, udah lempar ke bawah loh, gue lempar terus dia naik lagi tuh muter-muter di jembatan, semua orang yang ada di jembatan itu pada panik guys, pada lari semua. This is the most cartoon shit I've ever seen in my life. What the hell? Kok kartun sih? Oh kartun nih, nggak tahu saya, nggak tahu gue. Return to sender achievement in Minecraft. Kembali ini. Pakai bahasa Inggris, gue jelek bahasa Inggrisnya. Nah. Memes foto. Oke. Ini kayaknya konten ya. Oh nggak gitu caranya. Set. Itu dia ngasih teknik. Jadi kalau lagi main bola tuh jangan kayak gitu cara ngehindarnya, tapi ngerem, puter badan, siapin tongkat guys, timpuk palanya. Ini bahasa apa lagi nih si translation? Anyone tried this year yet? Oh ada nggak yang udah ngelakuin itu? Yeah. He really smacking his. Oh itu bener kena mukanya ya? Gue kira gimmick tadi tuh. Enggak lah, masa beneran? Kalaupun beneran itu pasti itu apa namanya bukan kayu beneran ya, itu styrofoam lah pastilah. GWS lah GWS. Cil. lah dia nyalain motornya loh. Iya ya, salah emang motornya sih, dia parkirnya terlalu ke tengah ya Cil ya. Makanya pakai mata tuh ke depan jangan ke samping, lu bukan yuyu jalannya nyamping ya kan. Pelan-pelan Pak Bocil, use me as mampus bangsat. Janganlah, kasihan coy, kasihan. Ini terlalu toksik nih, mampus. Sampai rumah nangis tuh. Harusnya diledekin dulu sampai nangis jerit-jerit. Itu kayaknya kalau gue yang ada di ngerekam beneran deh, gue ledekin deh. Ya sama anak-anak tuh gue sering ngejok tuh sampai kalau belum nangis tuh belum puas guys. Sampai anak gue sendiri gue gituin loh. Kalau lagi gue candain tuh kalau misalnya belum sampai
mau nangis beneran tuh gue belum berhenti gitu. Dan kata bini gue, apa setiap bapak gitu ya? Soalnya teman-teman bini gue juga cerita kalau suami-suami mereka tuh kalau usil sama anaknya tuh sampai mau nangis gitu. Aduh aduh. Oh iya, oh gitu. Shift motivation. Can I have this barbecue pork? Oh, barbecue babi. Oke. Oh, ini best seller kayaknya. Ah? Iya iya, oke 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 oke. Mungkin dia nggak tahu kalau pork itu babi ya. Jadi dia nanya apakah barbecue babi itu halal? Nah. Ya jualnya kayak gitu. Sampai nanya gitu loh. Yes. Halal guys. Yes, halal. Karena pork itu sekedar nama, tapi itu isinya bukan pork asli ya. Aduh, 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 aduh. Cuaks. Nah, it's halal prime. Kan nggak tahu nggak apa-apa, kasih taunya nanti aja habis makan. Hah, betul betul betul. Ini relate sama cerita temen gua. Jadi waktu itu apa namanya, itu teman pondok yang dia dari Madura. Dari Madura dia mau daftar ke pondok gua karena dia persamaan. Jadi datangnya dia tuh masuk ke jenjang yang high school ya, yang SMA-nya. Nah, dia persamaan. Dia mau ujian masuk, ujian besok pagi. Datang hari ini, malamnya dia nginep di hotel. Nah, ceritanya tapi ini gue nggak tahu ya itu dia tuh bohong apa enggak, tapi kayaknya emang daerah situ tuh termasuk orang yang apa ya, ada aja yang jualan apa namanya daging anjing, daging babi tuh ada. Dia beli sate, mungkin karena dia orang Madura ya, jadi dia suka sate. Dia beli sate, pas begitu dia makan disantai sama dia, selesai makan dia bayar, dia masih di situ, masih nongkrong di situ. Begitu gerbangnya balik, nyek, sate babi. Dia mau mutain nggak bisa, katanya enak gitu. Ini bener nih, ini bener nih ya, harusnya dikasih tanya nanti abis makan ya kan, dia bayar dapat cuan baru kasih tahu. Kalau nggak bisa mutahin ya rezekinya dia gitu kan. Kalau orang yang nggak tahu kan bebas, jadi nggak tahu tuh bebas. Kurang sayang apa lo Allah sama kita loh. Tapi jangan diakal-akal juga guys. It's not halal, it's normal food. Banyak banget quote-quote kehidupan yang bertebaran pakai fotoku, dari soal dunia kerja sampai soal pernikahan. Please, jangan gampang percaya, aku gak semotivator itu. Dari kutipan nagih hutang sampai cara mengobati hati yang luka, itu bukan dari aku ya. Oh, saking bijaknya Mbak Najwa, jadi itu diselewengkan guys. Ya selama itu buat kebaikan, Mbak Najwa dapat inilah royalti pahala lah ya. Pahala bisa di royalti kan. Ya 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 ya. Wah, ini kalau di survei elektabilitasnya tinggi biasanya nih Mbak. Siapa yang setuju jadi apa? Tapi jangan deh, kalau udah ke pemerintahan tuh jangan, gue nggak mau lanjutin guys. Konten gue baru mau bangkit, jangan digeser-geser ke sana. Kalian aja yang lanjutin lah. Meskipun pejabat ketar-ketir kalau ngomong sama Mbak Nana, tapi quote tentang utang yang ada foto Nana nggak mempan sama temenku. Oh iya 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 iya. Ya, dia pilih ngumpet daripada bayar utang. Minta satu quote originalnya Kak Nana. Kok panjang nih, sebentar gue bacain. Mbak Nana cewek yang bermotivasi loh. Saya aja pernah share foto Mbak Nana yang ada quotes tentang hutang. Pas banget teman saya punya hutang ke saya. Lalu dibacanya 2 hari kemudian dia tiba-tiba chat ke WA saya mau bayar hutangnya. Ini beda sama yang di atas nih. Kalau yang di atas dia nggak mau peduli, yang bawah ini malah peduli nih. Wah, nih gue like komennya. Ya. Perlu buka cabang debt collector dong. Nadir Syahson,
mohon nggak usah terlalu tawaduk begitu sampai nggak mau mengakui. Ini drill tawaduk ya. Ya. Tapi dia aja nggak semotivator itu kok. Takutnya ntar ada yang berlebihan kan, nggak seperti yang dilakuin malah malu Mbak Nananya. Setidaknya quotes dari Mbak Nana lebih dapat dipercaya daripada quotes pejabat publik yang pernah Mbak Nana wawancara. Betul, setuju banget gua. Ya, oh no. Ada satu yang gak gue setuju guys. Ya mungkin satu yang gue tahu ya, perkara jilbab. Ya it's a choice. No, it's not a choice. Jadi soal jilbab itu bukan pilihan ya guys ya. Ya oke, Mbak Nana, apa yang baik gue ambil, apa yang gue gak setuju gue cukup tahu gitu aja. Oh dijawab berarti nih. Hmm. Buat teman-teman yang suka goes, hati-hati ya. Detik-detik pesepeda di Palembang ini jadi korban dijamret di Jalan Sudirman, Palembang. Guys, gue punya cerita nih. Ini real di depan mata gue. Gue pulang dari nganter adik gue nikahan. Gue turun tol. Nah turun tol ceritanya di Semarang. Itu hari Sabtu. Orang pulang kerja lebih awal. Gue naik mobil sama tante gue kan. Nah di situ gue naik mobil, ada ibu-ibu pulang kerja, tasnya dijamret sama dua orang laki-laki naik motor berboncengan. Jatuh ibunya itu. Ibunya jatuh nangis. Jambretnya sempat lari, tapi sama gua jaraknya tuh paling cuma sekitaran 7 meter itu. Nah, gua tuh langsung seketika tuh tremor guys, tangan gua tuh. Tremor, terus gua panik. Gua rasa sosial gua tuh sempat sosial gua tuh sempat ketarik gitu lah pokoknya. Gue sempat pengen nabrak itu maling, itu jambret, pengen gue tabrak, gue pengen nolongin si ibu itu gitu. Tapi di sisi lain ada juga hal yang nggak bisa gue lakuin kayak karena gue panik gitu kan. Jadi ada pikiran tapi gue juga panik gitu loh. Nah cuman gue sempat ngomong tuh sama tante gue, ini gue tabrak ya, bisa nih gue tabrak nih, gue bilang gitu. Ya gue nabrak bukan buat matiin, gue nabrak buat seenggaknya nge-stop dia biar dia nggak bisa lari gitu kan, at least ketangkep atau kembalilah itu tasnya gitu kan. Jalan nggak terlalu rame soalnya waktu itu, kayaknya dia yang pulangnya belakangan atau yang duluan pulang nggak tahu guys. Nah cuman tante gue bilang jangan ikut campur. Gue juga tahu lu pengen bantuin, tapi posisinya lebih jauh lagi kalau nanti plat nomor mobil itu tuh mobil gua ditandain nama dia gitu, dicari. Gua mikir iya masuk akal juga ya. Akhirnya ya gua cuman bisa ngelepas si jambret itu lari gitu, karena dia baru gua dialog sama sama tante gua aja tuh udah jauh tuh si maling. Ya itu penyesalan gua juga sih, gua nggak bisa bantuin karena itu depan mata gua bisa bantu mungkin sekedarnya nge-stop, tapi ada sisi gua panik yang lebih besar mungkin daripada pengen gua nolongnya. Ya gua mohon maaf lah Bu waktu itu, sorry lah Bu. Buat pesepeda jangan di jalan raya ya, selain membahayakan nyawa, jalan raya juga rawan kejahatan. Kayak gini, gowesnya depan komplek aja, bolak-balik muter-muter kayak anak saya. Ya ini pakai atribut gowes sih, sepertinya dia nggak lagi safar ya guys ya. Nggak lagi jalan jauh mau silaturahmi, bukan ya, dia emang kayak lagi hobi nih kan. Atributnya aja selengkap itu loh sekilas gue lihat. Jadi memang paling bener tuh jalan kampung aja sih ya biar aman gitu. Karena satu, kendaraan nggak ada yang kenceng-kenceng ya kan. Dia juga gak ke tengah nih kayaknya nih. Atau gue yang nggak lihat secara keseluruhan ya jalannya ya. Kenapa yang videonya diem baik, miris nih yang tadi gue ceritain. Terus maksudnya mau gimana ngejar jambretnya? Yang ada malah bahaya buat dia juga. Bukan nyelesain perkara malah nambah perkara. Walau dashcam kan bisa kejar pakai mobil, bisa nabrak motornya juga. Lu bisa komen bro. Gue ngalamin udah ini. Jadi guys, komentar ini tuh belum gue baca. Jadi natural aja, gue
sempet ngelihat orang naik motor dan dijambret, langsung gua save. Jadi cerita gua tuh bukan gua setting dengan komentar ini, itu semua natural ya. Gua nggak main setting lah. Yang ketiga nih, saya pernah menyaksikan cewek naik motor dijambret. Nggak jauh, sekitar 50 meter. Ada polisi. Saya klakson sambil teriak-teriak, tapi orang-orang pada nengok doang. Posisi puteran simpang Polda, mau turun ngeri dibacok sama begalnya. Tuh, nggak mudah guys. Ini kayaknya ada lagi nih yang lain nih. Iya bener banget, kok diam aja. Ini orang-orang yang nggak tahu ini. Yang nggak tahu apa ya. Iya sorry. Mereka ini sosialnya tinggi. Karena mereka nggak di posisi itu, mereka sosialnya naik gitu kan. Rasa sosialnya naik lah, pengen bantuin. Gue tahu pengen bantuin guys. Tapi posisinya yang di lapangan sama teori itu nggak selalu berbanding lurus gitu loh. Gue udah ngerasain masalahnya. Panik gue lebih tinggi ya. Gue nggak profesional karena gue nggak setiap hari ngelihat kayak gitu kan. Misalnya seseorang yang tiap hari ngelihat perampokan, gue yakin dia pasti next time akan lebih lincah gitu loh buat bereaksi ya. Gue yakin sih. Ini perlu gue bales. Lu belum pernah ngerasain bro posisi yang ngerekam goblok, bukannya diteriakin Allah lagi ya. Terlalu banyak kalau gua bacain satu-satu ya, hampir sama isinya itu udah scam bang, bukan ngerekam pakai HP, mana tahu jadi yang goblok siapa ya. Sebenarnya yang mereka yang berkata toksik kasar itu karena mereka jengkel, ada yang mendiamkan kriminal, apalagi ini terkait masyarakat ya. Kalau yang dikriminalkan mungkin DPR, MPR. Udah. Stop. Gua cuma kasih spoiler aja, kalian sendirian nontonin. Kakak ipar lebih parah lagi. Dia dipukul pakai kayu dari belakang sampai jatuh dari sepeda. Gerakan si jambret cepet banget. Yang diambil smartphone, tetap hati-hati guys. Hikmahnya adalah kalau naik sepeda, para bos-bos atau yang merasa orang paling kaya harus lebih di tengah jalan kalau naik sepeda sambil bergaya. Nah gitu, iya kan? Nggak cuman gue yang menganggap dia itu agak ke tengah. Dia tuh memang apa ya, mungkin nggak tahu sih, mungkin apa yang membuat dia harus ke tengah gue nggak tahu. Tapi kan kalau nggak salah beberapa bulan kemarin ada bos yang apa itu yang meninggal di waktu naik sepeda itu. Tapi itu konspirasi ya, itu kayak memang apa namanya, ada pembunuhan berencana untuk ya masalah duit lah. Sekali lagi itu orang yang mau kaya dan orang yang sudah kaya bingung gitu jaga keselamatannya karena banyak yang mengintai. Ya mudah-mudahan dikasih selamat semuanya. Nah jangan dilanjut karena ini tidak baik bagi kaum jomblo. Ini gue udah tahu nih bakal kemana nih. Tadi gue belum sampai selesai sih, cuman sholat, jadi gue save. Kalau yang lain-lain nggak gue save, kalau yang Nora. Ini kalau gue lanjut nih kayaknya kan ya jangan dilanjut, cukup gini aja udah. Tolong hargai yang jomblo. Oke, yang jomblo dihargain. Itu batal wudunya tuh kalau mau lanjutin sholat sunnah ba'da sholat fardu. No. Nah, ini gue sharing ya. Gue nggak sok pinter, cuman gue karena komennya relate dengan pengalaman gue sebagai akademisi, jadi gue bahas. Sebelum gue baca replisnya. Jadi Nabi Muhammad dulu pernah berwudu dan mencium Sayyidah Aisyah. Qobbala waktu itu, apa namanya ibarahnya, kalimatnya. Dan beliau langsung sholat, nggak mengulang wudu. Jadi mencium istri itu tidak membatalkan wudu guys, kecuali yang lainnya. Ya yang lainnya yang jomblo jangan berhalusinasi ya. Kalian puasa, jangan berhalusinasi. Oke? Kita baca
komennya. Apakah akan ada yang senada dengan gue? Bismillahirrahmanirrahim. Iya batal, tapi niat mereka cuma mau pamer ke kaum jombloan atau jombloati. Loh, gini nih kalau ngajinya dari Google Sheet. Oh Google sesat, gue kira Google Sheet. sorry. Oke, kalau Anda menganut mazhab Imam Ahmad, ya harus sepaket dengan separuh-paruh, mulai dari tata cara wudhu dan salat dan lain-lainnya. Ini ngebahas yang siapa nih? Oh, banyak banget komennya. Capek gue lah. Yang jelas kalau misalnya ada orang yang menganggap itu batal, ya mungkin mazhab yang lain ya guys ya. Yang jelas gue pakai ada dalilnya adalah itu. Tapi nggak sedikit kok satu problem fikih yang dia memiliki beberapa dalil yang mungkin kontradiksi. Tapi yang jelas selama ada dalilnya lakukan aja. Yang penting lu pakai dalil. Jangan pakai logika ya, bukan liberal. Islam itu nggak pakai liberal, pakai dalil. Ada liberalnya, ada logikanya, tapi bukan menuhankan logika. Udah itu aja intinya. Banyak yang mengkritik nyuruh laki sholat di masjid. Percayalah kawan, tetap butuh sholat jamaah sama istri juga. Bonding, mempererat, nambah mesra. Ada perbedaan pendapat ulama atau ustadz gak apa-apa, yang gak selalu di masjid gak apa-apa. Kok gitu sih? Oh ini kayaknya seru nih, gue ikutin nih. Hah? Cowok itu kalau sholat wajib di masjid atau musola gitu. Ulama mana yang membolehkan lelaki boleh sholat wajib di rumah? Lelaki dibolehkan sholat di rumah kalau ada uzur syar'i, misalnya ya nggak bisa jalan. Maaf kak, ini sih kalau setahu saya ya, maaf kalau salah. Wajib jamaah ya, lu ulama itu nyuruhkan. Ini semua nyerang si Fahrul Arista ini ya. Bro, sorry, komen lu gue react. Ya dia tuh mau ngasih kata-kata mutiara guys. Maksudnya dia tuh butuh kemesraan dengan istri di ibadah. Tapi Mas Fahrul mungkin perlu diluruskan. Sholat kan gak cuma 5 waktu. Lu masih ada sholat suha kalau kesiangan duhanya ya kan. Sholat duha kan gak mungkin lu sholat suha di masjid jamaah kan, gak ada, karena yang bangun lu doang. Bukan lu Mas Fahrul, maksudnya orang lain ya, orang lain yang bangunnya kesiangan subuhnya gitu kan. Nah sholat duha kemudian sholat malam kan bisa, atau sholat qobliyah sebelum berangkat ke masjid di rumah khawatir nggak kekejar, itu ada yang mengamalkan. Tapi nggak bisa jamaah ya sholat itu ya. Kalau sholat qobliyah. Seri gue keceplosan. Suami kalau libur kerja atau pas di rumah seringnya sholat di masjid. Entah kapan antara sholat di jamaah sama suami dan anak. Ya mbaknya kan pengen suami dapat pahala ya kan. Sabar mbak. Ini apa nih? Laki-laki wajib sholat di masjid. Nah ini benar, sabar ibu-ibu, memang sunnah rumah, tapi ke masjid atau musala juga boleh jika nggak ada hal memberatkan. Gitulah. Oke guys, sepertinya gue endin di sini aja konten ini. Gue awali dengan sholat dan gue akhiri dengan sholat. Ya mudah-mudahan kontennya berkah lah ya. Ini gue lagi semangatnya nih ngonten di depan, ngonten dengan konsep seperti ini. Soalnya dapat mood booster dari viewers tadi tuh. Oke, itu dulu. Terima kasih. Jumpa lagi di konten gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.